Dokter, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, tahun liturgi C, dengan tema hari ini kita mengagungkan Dia sebagai Raja Semesta Alam, Raja yang tidak dalam sosok gemerlap, tapi dalam sosok hina yang tergantung di kayu salib, tapi menjanjikan dan menjamin kebahagiaan Firdaus pada setiap orang yang berserah kepadanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Matinya di Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari OTD San Frades, tata laksana dari lingkungan Santa Maria. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita bersyukur bersama Bapak Joni Husada yang mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-46. Kita mohon kesehatan yang baik, pulih dari sakitnya dan juga berbahagia bersama keluarga. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bersama Jesslyn dan keluarga, berdoa bagi arwah Robertus Erik Cantona. Bersama keluarga Eva Mayasari, kita berdoa bagi Petrus Rudi Gunawan, Kohar Tafrido Petrus Rudi Gunawan. Dan bersama keluarga Yan Mei, kita mendoakan saudara kita Kuilan. Semoga semua yang telah berpulang mendapatkan belas kasih kerahiman Bapa dan berbahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, masyarakat modern di mana kita saat ini berada itu sering dikuasai oleh hal lain, kekuasaan lain yang justru membuat orang-orang pada masa ini tidak merasakan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Maka hari ini kita merayakan secara khusus Kristus Raja Semesta Alam, untuk menunjukkan, untuk mengingatkan kembali bahwa yang terutama yang mengatur hidup kita adalah Tuhan. Maka mari dalam perayaan ini sekaligus kita menutup tahun KBG, Komunitas Basis Gerejawi, kita mohon agar Allah senantiasa boleh kita rasakan begitu dekat mendampingi dan mengatur hidup kita. Bila kadang kita justru menjauh dari Tuhan, ingin mengatur sendiri hidup kita, maka pada saat ini kita punya kesempatan untuk memohon ampun kepadanya. Dengan rendah hati, mari kita memohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu. Kami mohon semoga umat-Mu, kami semua di Keuskupan Agung Palembang ini, sungguh mampu menghidupi ajaran kasih sejati dari Kristus, Raja semesta alam, menghayati hidup kebersamaan dalam persekutuan, saling menghargai dan menghormati, serta mampu mengalami kerukunan hidup dan berjalan bersama dalam kesatuan kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula Tuhan telah berfirman kepadamu,
Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
dan oleh Dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan terutama bacaan pertama dari kitab Nabi Samuel. Kitab Samuel. Tadi dalam bacaan pertama digambarkan tentang raja, yaitu justru menggunakan perumpamaan atau
persamaan dengan seorang gembala. Jadi raja, supaya kita bisa mengerti, disamakan dengan seorang gembala. Maka dalam konteks ini kita bisa mengerti, kalau dalam bacaan lain, ketika Kristus menunjukkan diri sebagai raja, dia akan memisahkan yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri adalah yang disebut sebagai kambing, yang di kanan adalah domba-domba. Rupanya pada masa itu, domba-domba itu biasanya berwarna putih. Maka domba lalu dipakai untuk menggambarkan tentang kesucian, tentang hidup yang baik, orang-orang yang benar. Sementara kambing biasanya berbulu hitam, diletakkan di sebelah kiri, melambangkan orang-orang yang atau mewakili orang-orang yang tidak baik, diwarnai kebencian, kejahatan, dan seterusnya. Maka saudara-saudariku, berdasarkan perumpamaan ini, kita biasanya diajak untuk mengingini agar nanti ketika sampai di dalam pengadilan, ketika Kristus menjadi raja mengadili kita, kita adalah atau kita ditemukan sebagai domba-domba yang putih, yang bersih, yang suci, dan bukan justru diletakkan di sebelah kiri karena kita jatuh di dalam dosa dan harus menjalani hukuman. Nah, sekarang mungkin saatnya kita bertanya kepada diri sendiri. Apabila kita nanti datang kepada Tuhan di dalam pengadilan, kira-kira kita akan menjadi seperti domba yang putih atau kita akan menjadi seperti kambing yang hitam? Mungkin tidak ada yang berani mengatakan, Romo, saya lebih mirip kambing yang penuh dosa. Karena kita semua menyadari bahwa kita juga mempunyai kebaikan, melakukan banyak hal baik juga. Tetapi mungkin juga tidak ada yang berani dengan sepenuh hati mengatakan, Romo, saya benar-benar putih. Karena kita juga menyadari di tengah-tengah kebaikan yang kita lakukan, kadang kita melakukan yang buruk juga. Maka mungkin kita lalu berpikir, lalu kita nanti di mana ya letaknya? Kalau tidak hitam dan tidak putih. Mungkin kita akan lebih cocok dengan zebra. Putih, garis-garis hitam, begini ya. Sehingga lalu kita bingung, lah kalau domba di kanan, kambing di kiri, zebra di mana? Kita nanti tempatnya di hidup kekal ada di mana? Saudara-saudariku, seekor zebra memang tidak bisa berubah menjadi kambing atau menjadi domba. Tetapi putih, garis-garis hitam, ini adalah gambaran kita, hidup kita. Yang semula seperti ini, sebenarnya kita bisa berproses untuk menghilangkan garis-garis hitam kita sehingga menjadi putih seutuhnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah agar kita semua dalam hidup kita berproses menjadi putih. Nah, mungkin lalu kita bertanya, bagaimana caranya? Nah, ini yang kita mau renungkan bersama. Saudara-saudariku, kalau kita mendengar kata raja, biasanya yang muncul dalam pikiran kita adalah seseorang yang berkuasa, memerintah dengan segala kebesaran, kemewahan, sukacita terus-menerus, keterjaminan hidup, dan sebagainya. Tetapi Yesus yang raja itu hari ini justru tidak mengambil figur itu untuk menggambarkan dirinya sebagai raja. Tetapi justru mengambil peran atau mengambil figur seorang gembala. Seperti Daud di dalam bacaan pertama. Maka Yesus menunjukkan diri sebagai raja yang gembala, artinya adalah raja yang melayani, yang menjaga, yang melindungi kawanannya. Sementara raja-raja lain berkuasa dengan senjata dan pasukan, Yesus justru berkuasa dengan kasih-Nya. Nah, disinilah kita bisa mengubah garis-garis hitam kita menjadi putih seutuhnya. Yaitu
dengan cara-cara ini. Kita lihat satu persatu. Ketika kita melihat ada seorang yang susah, kita bisa berpura-pura tidak melihat. Tetapi kita juga bisa dengan sepenuh hati berbelas kasih menolong orang yang susah itu. Kalau kita memilih untuk menolong, itu artinya kita menghadirkan, membiarkan Tuhan meraja di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai dua pilihan, baik dan buruk, kita bisa berpura-pura tidak melihat yang baik dan memilih yang buruk. Tetapi apabila kita dengan hati yang terbuka, kita tetap setia memilih yang baik, pada saat itu kita menghadirkan Tuhan yang meraja dalam hidup kita dan dalam dunia kita. Jika pada malam hari menjelang tidur, kita dihadapkan dua pilihan. Berdoa sebelum tidur, atau kita tetap tidur-tiduran dan tetap aktif dengan medsos sampai miring-miring kepalanya. Akhirnya tertidur sendiri tanpa sempat berdoa. Tetapi kita dengan sadar memilih untuk berdoa lebih dahulu sebelum tidur. Kita membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Kalau kita dihadapkan pada suatu pilihan berbicara jujur atau berbicara bohong, tetapi kita tetap setia memilih kejujuran, pada saat itu kita membiarkan Tuhan meraja dalam hidup kita. Nah, dengan demikian pilihan-pilihan ini akan membuat garis-garis hitam kita akan hilang, pelan-pelan memudar, dan akhirnya kita hadir di hadapan Tuhan dengan kekudusan. Saudara-saudariku, bila kita sampai pada tahap ini, jangan membiarkan garis-garis yang sudah memudar, yang sudah hilang itu muncul kembali dengan kita justru memilih yang keliru. Memilih tidak melihat Tuhan atau pura-pura tidak melihat Tuhan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita sendiri maui. Lalu apa yang bisa kita buat secara konkret? Saya mempunyai 2 lembar uang. Suatu saat ada seorang anak diberi oleh ibunya 2 lembar uang ini. Yang satu 2 ribuan, yang satu 5 ribuan. Saat itu bagaimana dia memegang? Dia memegang uang yang 2 ribuan itu begini. Yang 5 ribuan begini. Akibatnya apa? Yang kelihatan justru yang lebih kecil. Sesuatu yang lebih besar justru tidak kelihatan, tertutup oleh sesuatu yang lebih kecil. Saudara-saudariku, dalam hidup kita, kadang kita melakukan yang serupa. Kita menggantungkan diri kita, menyerahkan diri kita untuk dikuasai sesuatu yang lebih kecil. Sehingga membuat kita tidak melihat Tuhan yang lebih besar, yang menguasai diri kita. Kita hari ini diundang untuk membalik. Kita membiarkan diri kita dekat dengan yang lebih besar, sehingga kita bisa bergerak berdasarkan Tuhan yang besar, yang membimbing dan merajai hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku,
Kristuslah Sang Raja. Kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, biarawan dan biarawati. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus besar zaman ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus, Putramu, sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap dan mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Joni Husada yang bersyukur atas ulang tahun yang ke-46, sekaligus memohon agar Engkau berkenan memberikan kesehatan yang baik, juga kebahagiaan di dalam keluarga. Kami juga membawa di dalam doa kami saudara-saudara kami yang telah berpulang, Robertus Erik Cantona, Petrus Rudi Gunawan, Kohar Tafrido Petrus Rudi Gunawan, Ipoh Kuilan. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang, Engkau berkenan menerimanya di dalam kemuliaan kekal bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, menurut kasih dan cinta-Mu. Perluaskanlah kerajaan-Mu dalam komunitas umat-Mu, agar dapat mengalami kebaikan-Mu. Demi Kristus Raja semesta alam yang menjadi kekuatan dan harapan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Serah
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi Putra Tunggalmu Tuhan kami, Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tidak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, Ia menyerahkan kehadiratnya, ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama penguasa serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada sore ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Por sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita. In alto corpo al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai hidup kami. Semoga roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa harian. Misa harian pada hari Rabu, tanggal 26 November, dilaksanakan di pagi hari pukul 5:30 pagi. Mohon untuk menjadi perhatian. 2. Berita perkawinan. 1. Akan menikah secara Katolik pasangan Brian C., putra dari Hengki Yoki C. dan Lucia Suryati, tinggal di Jalan Tembesu, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, dengan Gabriel Janet Halim, putri dari Simon Alimin Halim dan Kristoforin Janti Halim, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 30 November di Gereja San Frades. 2. Akan menikah secara Katolik pasangan Jeffrey Anwar, putra dari Mustika Anwar dan Betty Yentan, dari Jalan Mayor Abdul Karawira, Jambi, dengan Marcella Scholastica Apriani, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 6 Desember di Gereja San Frades. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Penerimaan dana hari Minggu biasa ke-33. Kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda semua. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa, dalam Ekaristi pada sore ini. Terima kasih terutama kepada para petugas liturgi, para pelayan yang dengan sepenuh hati, dengan ketulusan melayani kita setiap saat, setiap hari Minggu dalam gereja. Kita bersyukur atas banyak orang yang menyediakan diri untuk pelayanan seperti ini. Mari kita sekarang mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.